Dengarkan saya, kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk menengking penderitaan atau mengusir penderitaan. Kita ini ya kadang-kadang ya orang karismatik ya, saya juga grew up in karismatik. Kita ini kebiasaan untuk menengking segala sesuatu. Betul ya saudara? Penderitaan dalam nama Yesus, segala penderitaan yang aku alami, aku hancurkan, aku injak-injak kuasamu, aku patahkan kuasamu. Bukan itu, tidak ada itu ayatnya saudara. Tetapi apa? Bermegah terhadap kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan penderitaan itu menghasilkan ketekunan menghasilkan tahan uji, karakter menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Artinya apa? Kuasa yang diberikan kepada kita adalah kuasa yang memanfaatkan penderitaan untuk pertumbuhan rohani kita. Karena melalui penderitaan, melalui masalah yang terjadi, kita jadi sadar. Yang kita butuhkan bukan yang lain, tetapi Tuhan. Tuhan jadi yang paling berharga. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya tanya lagi kepada saudara, kasih siapa yang ditunjukkan kepada kita? Kasih-Nya Allah Bapa. Nah disinilah gospel connection-nya, oke? Saya rasa bukan suatu kebetulan waktu Rasul Paulus mengatakan kasih Allah Bapa di pasal 5 ini. Setelah dia cerita panjang lebar mengenai Abraham di pasal yang keempat. Abraham adalah bapak orang beriman. Tetapi secara lahiriah Abraham juga punya satu anak namanya siapa? Ishak. Kisah apa yang paling menonjol di cerita Abraham? Kisah pada waktu apa? Mengorbankan Ishak, anaknya. Ada sesuatu yang menarik di Kejadian 22 dan itu diulang terus menerus. Kenapa dia ulang-ulang terus? Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Diulang terus, your only son. Poinnya apa? Poinnya ini saudara. Ini adalah sesuatu yang berat yang dilakukan Abraham. Sesuatu yang sangat berat untuk berpisah dengan anaknya yang tunggal. Mengingatkan kita akan siapa ini saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau saudara lihat di Kejadian 22 ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Kayu untuk pengorbanan itu dipikulkan ke atas bahu Ishak. Di tangan Abraham dibawa api dan pisau. Mereka naik ke Gunung Moria. Saudara tahu 2000 tahun kemudian Yesus memikul salib di bahunya. Di tangan Allah Bapa ada murka keadilan yang harus dijatuhkan untuk menghukum dosa. Yesus naik ke gunung Golgota. Bedanya waktu Abraham mau menghunjamkan pisau atas Ishak, ada suara dari surga, stop, aku sekarang tahu, aku sediakan korban pengganti, domba di sebelahnya. Tetapi bedanya di atas kayu salib Allah Bapa menjatuhkan hukuman atas dosa ke atas Yesus. Yesuslah korban penggantinya, bukan domba lagi. Apa hubungannya dengan kita? Allah yang mengajar kita untuk bertekun dalam tangisan. Untuk punya karakter dan tahan uji di dalam penderitaan. Pernah menangis dan mengalami penderitaan yang lebih berat daripada apa yang pernah kita alami. Allah Bapa rela terpisah dari Allah Anak. Allah Anak berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Keterpisahan siapa yang dia tanggung? Keterpisahan saudara dan saya. Tangisan siapa yang dia tanggung? Tangisan saudara dan tangisan saya. Bahkan sebelum saudara menangis, Allah Bapa pernah tahu rasanya apa yang saudara rasakan sekarang. Saudara gak pernah bergumul sendirian. Allah Tritunggal bersama-sama dengan saudara. Itulah sebabnya saudara gak perlu takut. Allah Immanuel bersama dengan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.